Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup disertai Tuhan. Bacaan diambil dari Kejadian 39 ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Walaupun bukan berarti ia luput dari segala macam kesukaran hidupnya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Alkitab mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang hari-harinya penuh diwarnai berbagai pergumulan yang berat, tantangan masalah dalam hidupnya. Saudaranya sendiri yang membuat banyak masalah dalam hidupnya, dan tanpa sepengetahuan ayah mereka telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Dan di rumah orang Mesir ia difitnah oleh istri Potifar yang akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Meski melewati berbagai ujian, hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Puncaknya, saudara, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Belajar dari perjalanan hidup Yusuf ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita hidup dalam kebenaran, tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Saudaraku, jangan pernah berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu buah dari jerih payah atau karena kekuatan diri kita sendiri. Sebab di luar aku atau di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya, ia dibenci terhadap orang-orang yang congkak. Saudara, bila hidup kita disertai Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan dan sebagainya dibukakan untuk kita. Sebab firman Tuhan berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3:7. Jadi dalam penyertaan Tuhan, saudara, selalu ada harapan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, terlebih di hari-hari ini, banyaklah berharap kepada Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, yaitu lewat Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Untuk Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita, menolong kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, pergunakan, pakai Roh Kudus untuk kita dituntun Tuhan setiap hari. Bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus? Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang menyukai hadirat Tuhan. Kita yang harus hidup melakukan firman Tuhan. Maka Roh Kudus pasti menuntun kita setiap hari dan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup, mengajar kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Ingin disertai Tuhan di segala jalan?
hiduplah seturut kehendak Tuhan seperti Yusuf. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, kami banyak belajar dengan Yusuf, di mana Yusuf Tuhan Engkau sertai di setiap langkah hidupnya. Kami mau Tuhan mulai pagi hari ini Engkau menuntun hidup kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat melewati hari-hari kami dari segala tantangan, pergumulan, masalah, kejahatan. Kami boleh menang terhadap semuanya Tuhan, sehingga penyertaan-Mu itu nyata sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan kami Roh Kudus setiap hari, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.